Apa ajaran Islam adalah ajaran gila perang? Dan apakah Nabi Muhammad sampai sebegitunya akan memerangi orang-orang non-muslim atas legitimasi dari Allah cuma karena beliau adalah utusannya? Kesalahpahaman dalam memahami hakikat agama bisa menimbulkan konsekuensi yang berbahaya. Agama memang soal kebenaran personal. Tuhan memberi perintahnya melalui kitab suci yang itu diyakini kebenarannya. Tapi masalahnya, apakah Tuhan akan seenaknya sendiri memerintahkan penganut agamanya untuk melakukan ini itu yang itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Agama dan manusia, agama dan penganutnya, Tuhan dengan manusia, dan Tuhan dengan orang-orang yang tak mengimaninya. Kira-kira seperti itulah hubungan-hubungan mendasar antara penganut agama dan Tuhan. Berikut dengan segala kompleksitas persoalannya. Pertanyaannya sudahlah menangkring di pikiran saya. Pertanyaan itu bukan persepsi ketika membaca kitab suci, melainkan tanggapan ketika membaca persepsi-persepsi orang lain mengenai agama. Seolah-olah bagi mereka, Tuhan memerintahkan manusia untuk saling berperang tanpa ada belas kasihan, tanpa ada toleransi, dan tanpa ada rasa kemanusiaan. Apa ya begitu? Apalagi dalam Islam terdapat banyak label seperti kafir, munafik, fasik yang menunjukkan kepada sifat-sifat tertentu. Barangkali kita pasti berpikir kalau orang-orang yang disebut dengan label-label tadi adalah musuh-musuh atau orang-orang yang harus diperangi. Apalagi dalam Al-Quran juga banyak disebut kata perang dengan berbagai imbuhan. Dalam hadis Al-Bukhari sendiri juga terdapat sabda Rasulullah yang berbunyi demikian, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Apabila mereka mengatakannya, maka darah dan harta kekayaan mereka mendapat perlindungan dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka berada di tangan Allah." Apa maksud hadis ini? Apa ajaran Islam adalah ajaran gila perang? Dan apakah Nabi Muhammad sampai sebegitunya akan memerangi orang-orang non-muslim atas legitimasi dari Allah cuma karena beliau adalah utusannya? Kesalahpahaman dalam memahami hakikat agama bisa menimbulkan konsekuensi yang berbahaya. Bisa saja orang yang sekedar membaca teks tadi mengira kalau mereka pun diwajibkan untuk memerangi orang-orang lain, sebagaimana teks lahiriah hadis di atas. Perang untuk apa? Atau dalam konteks apa? Mungkin bagi mereka pokoknya perang ya perang, membunuh dan lain sebagainya. Tidak mungkin Rasulullah bersikap beringas dengan memerangi orang lain sekehendaknya. Bagaimana dengan masyarakat non-muslim di Madinah yang pada saat itu berada dalam wilayah kekuasaan Islam? Apakah mereka mati semua, dibinasakan tanpa terkecuali cuma karena tak mau mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sekali lagi saya meyakini bahwa agama dan aspek-aspek ketuhanannya tak akan vis a vis dengan nilai-nilai kemanusiaan. Agama justru harus sejalan, bahkan menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan, baik itu soal kebebasan, toleransi, yang itu tanpa ada paksaan. Kayaknya kalau kita masih menyangka bahwa dengan beragama kita bisa berbuat sesuka hati dengan didasari legitimasi Tuhan, ini pasti tak terlepas dari kesalahpahaman kita memahami agama. Itu mustahil. Memang agama adalah kebenaran, tapi bukan kebenaran yang sesuka hati. Tidak mungkin Tuhan melalui agama menyuruh manusia menuruti hawa nafsunya, membunuh sesama manusia, atau melakukan perbuatan keji lain. Kalau begitu, Tuhan seperti itu tak punya sisi ketuhanan
Atau kalaupun Tuhan seperti itu memiliki sisi ketuhanan, sisi ketuhanannya tadi lebih rendah derajatnya daripada sisi kemanusiaan kita. Itu tak mungkin. Sang Pencipta tak mungkin mempunyai sifat yang tak lebih baik daripada kita. Nampaknya harus kita akui bahwa agama bisa menjadi berbahaya kalau terdapat kesalahpahaman dalam memahaminya. Walaupun sebenarnya bukan agamanya yang berbahaya, melainkan konklusi yang fatal karena gagalnya manusia memahami agama. Padahal agama adalah ilmu tertinggi. Orang banyak menyebut ilmu agama, padahal bagi saya agama itu sendiri adalah ilmu. Kalau disebut ilmu agama, berarti agama adalah suatu objek yang ada ilmunya. Terus agama itu sendiri apa? Kalau dipisahkan dengan ilmunya tadi, apa agama hanya sekedar anutan? Yang kalau dipisahkan dengan ilmu, berarti agama itu menjadi rendah maknanya, lantaran dia cuma sekedar anutan. Atau bisa dikatakan sebagai kata benda, sebagaimana ilmu bumi misalnya. Yang jelas, agama bukan sekedar anutan, dan agama mengajarkan nilai-nilai yang manusiawi. Kalau ditanya, kenapa seorang penganut agama bisa keliru memahami agama? Barangkali jawabannya, lantaran kualitas pemahamannya yang belum mencukupi. Agama yang merupakan ilmu tertinggi harus juga dipahami dengan tingkat pemahaman atau logika yang cukup. Yang jelas, manusianya sendiri harus selalu meningkatkan kualitas pemahamannya. Beda kualitas daya kognitifnya atau intelektualitasnya, jelas akan beda juga pemahamannya terhadap suatu hal. Coba saja beri buku filsafat kepada anak SMP dan orang dewasa dan tanya pendapat mereka masing-masing. Anak SMP sudah pasti tak akan paham mempelajari filsafat. Seorang anak SMP belum cukup akalnya untuk memahami filsafat. Dan bukannya pada orang dewasa pun tentu ada yang tak bisa memahami filsafat. Walaupun manusianya sama-sama dewasa, bukan berarti intelektualitas atau daya pemahamannya juga sama, kan? Makanya saya katakan tadi, kalau agama yang merupakan ilmu tertinggi tak bisa dipahami cuma dengan modal ahyu tiarap. Bukan pula dengan hanya menganut agama, lalu penganutnya jadi orang-orang yang benar secara mutlak. Ini pemahaman macam apa pula? Kalau seperti itu pemahamannya, akhirnya akan membuat seorang manusia tak lagi manusiawi atau tak punya sisi kemanusiaan. Memangnya agama mau membuat penganutnya menjadi manusia yang bukan manusia? Jadi semacam monster gitu, atau makhluk-makhluk tak rasional. Terus apa namanya?